Jazakillahi khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu Jamaah Majelis Taklim Pengajian Soleha Jakarta dan Soleha Singapura yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah memperjumpakan kita kembali, yang insya Allah hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang seri fikih ibadah. Kita sudah membahas tentang bagaimana tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah, dan makna daripada ibadah dan uraian tentang ibadah. Hari ini kita masuk pada pembahasan rukun Islam, yakni kita membahas rukun Islam yang pertama, syahadat. Tentu sudah mahfum bagi setiap umat Islam, pasti tahu rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia menunaikan zakat, atau dia kemudian mendirikan salat, setelah itu menunaikan zakat atau saum Ramadan atau haji ke Baitullah. Urutan-urutan tentang apakah saum lebih dulu, zakat lebih dulu, haji lebih dulu, ini tidak mutlak. Yang terpenting yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, adapun 3, 4, 5 itu terserah. Mau diurut mana dulu nggak ada masalah. Karena seperti itulah Rasul menyampaikan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, dan sangat fenomenal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu betul-betul saat didatangi malaikat Jibril, beliau diajarkan oleh malaikat Jibril tentang Islam, beliau juga diajarkan tentang iman, beliau pun diajarkan tentang ihsan, dan inilah pokok landasan. Dan Islam itu dibina atas 5. Yang pertama adalah syahadat, karena syahadat itulah isi perjanjian kita dengan Allah. Syahadat adalah isi perjanjian kita dengan Allah. Itulah intinya. Karena puncak daripada iman, seseorang mengaku iman, itu harus memiliki kalimat syahadat. Tanpa syahadat, orang itu tidak memiliki iman. Karena yang paling utama dari cabang iman adalah ucapan kalimat syahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, mari kita akan uraikan terkait dengan syahadat. Kita pelajari dulu tentang rukun Islam secara keseluruhan. Nanti poin demi poin kita akan membahasnya. Syahadat, kalimat la ilaha illallah, itu adalah kalimat yang sangat agung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini firman Allah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, zat yang berhak disembah kecuali Allah. Akulah Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kalimat ini yang memilih adalah Allah sendiri. Allahu la ilaha illahu. Kalimat ini yang memilih adalah Allah sendiri. Saya akan tunjukkan kalimat la ilaha illallah dalam Al-Quran, banyak sekali ayatnya. Tapi saya tunjukkan pokok-pokok utama. Pertama, coba kita buka surat Muhammad ayat 19. Muhammad ayat 19. Surat 47
ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ayat ini Allah mengajarkan kita agar kita mengetahui dengan ilmu. Fa'alam. Ketahuilah dengan ilmu. Ketahuilah sebenar-benarnya harus kamu tahu. Annahu, bahwasanya sesungguhnya la ilaha illa. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada zat yang berhak kita ibadahi kecuali Allah. Kecuali aku, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita seperti ini agar kita menyadari dan kita meyakini bahwa tidak ada zat yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka yang menyembah kepada selain Allah berarti otomatis batil. Karena Allah sudah mengatakan la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika. Dan hai umat manusia, mohon ampunlah kamu kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan juga mohon ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan sungguh Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan Allah mengetahui tempat tinggal kamu, di mana kamu tinggal, apa yang kamu usahakan. Allah melihat semua perbuatanmu. Pernyataan tidak ada ilah kecuali Allah. Ibu lihat kembali di surat 59 ayat ke-22 dan ayat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 23. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jika kita memahami ayat ini sebaik-baiknya, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita menyadari Allah, Rabb kita yang kita sembah, yang kita telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah Allah yang mengurus kita, yang memberikan kita nikmat, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang menciptakan kita, dan mengatur segala-galanya, yang kelak akan memintai pertanggungjawaban pula kepada kita. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Alimul ghaib, yang maha mengetahui segala yang gaib, yang manusia tidak mengetahui. Wasyahadah, dan yang mengetahui pula yang bisa disaksikan, yang nyata. Huwa Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kita bisa nikmat di dunia karena kasih sayang Allah. Di ayat 23-nya Allah ulangi kembali. Huwallazi la ilaha illa. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak kita sembah kecuali Dia, Allah. Al-Malik yang merajai, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang memberikan keselamatan, Al-Mu'min yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin yang senantiasa memelihara kita, menjaga kita, mengurus kita, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha gagah, Al-Mutakabbir yang maha dari segala kebesaran. Subhanallah, maha suci Allah. Amma yusyrikun, terhadap apa yang kalian persekutukan, apa yang mereka persekutukan. Ada manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mempersekutukan Allah. Karena dia tidak paham makna la ilaha illallah. Ismun a'dzam, nama Allah yang paling agung. Allah itulah yang memberi nama dirinya sendiri dengan nama Allah. Maka Allah mengklaim, aku ini Allah, akulah Allah, sesungguhnya akulah Allah. Maka ibadah
hanya kepada Allah. Maknanya, orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah mutlak wajib tunduk hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Surat Toha, surat 20, ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Di sini Allah jelas mengklaim dirinya. Innani anallah. Sungguh, inilah aku. Akulah Allah. Aku ini Allah. Allah memberi nama dirinya dengan Allah sendiri. Allah yang memberi nama. Sungguh, inilah aku. Akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, yaitu Allah. Fa'budni, maka sembahlah hanya aku. Ibadahlah kamu hanya kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat. Salatmu adalah sarana untuk kamu zikir kepadaku. Mengingatku. Mengingatku. Inilah dia rukun Islam yang diawali dengan syahadat, dirangkai dengan salat. Maka syahadat pasti nomor 1, salat pasti nomor 2. Adapun yang berikutnya tidak beraturan, tidak masalah. Saya akan tunjukkan dalam hadis sekarang di kitab Sahih Muslim. Coba ibu buka kitab Sahih Muslim, hadis pertama, cuman hadisnya agak panjang. Ibu langsung buka ke halaman berikutnya. Nomor berapa, Ustaz? Berikutnya. Hadis nomor 1 Sahih Muslim itu adanya di halaman pertama. Ibu buka halaman kedua, kemudian alinea paling bawah. Alinea paling bawah. Ketika malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Dan dibaca rukun Islam saja, Ibu. Silakan. Baik. Jawab Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Nabi Muhammad SAW, Islam ialah mengaku tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, puasa Ramadan. Dan kelima, haji ke Baitullah. Jika engkau sanggup melaksanakannya. Engkau benar, kata orang itu. Kata ayahku, kami heran terhadap orang itu. Dia yang bertanya, tetapi dia pula yang mengatakan benar. Kemudian orang itu... Sampai sini, Ibu. Cukup sampai sini, Ibu. Saya hendak pelajari dan saya hendak tunjukkan tentang rukun Islam. Dia yang bertanya adalah malaikat Jibril. Tapi sahabat saat itu tidak tahu. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ma huwal Islam? Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang Islam. Apakah itu Islam? Qala, maka Nabi Muhammad menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun yang pertama. Rukun Islam adalah syahadat, bersaksi betul-betul dengan persaksian, berjanji kepada Allah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi, ditaati kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Waktu zakat, rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Watasumu Ramadan, dan rukun keempat adalah saum di bulan Ramadan. Yang kelima, watuhijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu menunaikannya. Maka begitu Nabi Muhammad menjawab, malaikat Jibril berkata, shadaqta, engkau benar. Maka kami heran, kami kagum. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Dan saat itu sahabat tidak tahu bahwa dia adalah malaikat Jibril. Dari hadis ini, jelas Rasul menyebut rukun Islam adalah syahadat, salat, zakat,
puasa, haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sekarang coba ibu lihat. Terkadang Rasul menyebut dengan urutan yang berbeda. Ibu buka hadis nomor 9. Sahih Muslim nomor 9. Atau maaf, nomor 10 saja langsung Ibu, nomor 10. Baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Islam dibina atas 5 perkara: mengesahkan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji. Bertanya seorang laki-laki, bukankah haji dan puasa Ramadan? Jawab Ibnu Umar, tidak, tetapi puasa Ramadan dan haji. Begitulah yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat yang pernah mendengar Rasul menyampaikan rukun Islam, susunannya berbeda. Syahadat, sholat, zakat, haji, puasa Ramadan. Kata Abdullah bin Umar, tidak. Yang aku dengar dari Nabi adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Demikianlah. Tapi Abdullah bin Umar pernah mendengar pula Rasulullah menyatakan bahwasanya haji disebut lebih dulu dari puasa Ramadan. Coba Ibu lihat yang nomor hadis 11-nya. 11. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Islam dibina atas 5 perkara: menyembah Allah dan mengkafiri lainnya, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke bait, dan puasa Ramadan. Mana dulu Bu? Haji dulu atau Ramadan dulu? Haji dulu baru Ramadan. Dulu kita pernah sekolah, kalau ditanyakan rukun Islam harus berurutan apa enggak? Harus. Kira-kira kalau haji dulu, kemudian nomor 4-nya puasa Ramadan, nomor 5-nya puasa Ramadan, nomor 4-nya haji, salah atau benar? Salah. Salah. Dulu, iya. Dulu. Bagaimana sekarang? Bukan Bebas. hanya Abdullah bin Umar mengatakan. Iya. Coba lihat di nomor ke-12-nya Bu. Coba satu lagi Bu. Nomor 12-nya. Dari Abdullah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 perkara: pengakuan atau syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad hambanya dan Rasulnya, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke bait, dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan nomor 5. Iya, terakhir. Jadi maksudnya begini, saya bicara sekarang. Jamaah soleh yang semoga dirahmati Allah. Urutan antara zakat, Ramadan, haji, ini bisa berubah-ubah. Tapi 2 ini wajib berurutan. Nggak mungkin sholat dulu baru syahadat. Pasti syahadat nomor 1, sholat nomor 2. Contoh sederhana. Ada seseorang, si fulan masuk Islam. Hari ini mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas qadarullah dia mengucapkan syahadat di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban, bulan depannya ketemu Ramadan. Maka apa dulu wajibnya? Tentu setelah syahadat, dia kemudian sholat, lalu puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Setelah kemudian ketemu berikutnya, mampu, hartanya ada. Ketemu bulan Zulhijjah, maka apa yang harus dilakukan? Haji. Nah, begitu setelah hartanya sampai nisab, tahun depannya baru mampu bayar zakat. Nomor 5 jadinya zakatnya. Gak ada masalah. Atau ketika dia masuk Islam, saat itu dia punya onta lebih dari 40. Begitu masuk Islam, diwajibkan zakat. Ontanya ada. Maka dia syahadat, dia sholat, zakat. Karena ontanya sudah wajib dizakati. Kemudian apa? Tahun berikutnya ternyata ketemu bulan haji. Sementara dia belum ketemu Ramadan. Misalkan. Maka di saat itu haji dulu. Kenapa? Dia mengucapkannya di bulan Syawal. Begitu di bulan Syawal, hartanya ternyata ada. Maka setelah sholat bayar zakat.
Setelah bayar zakat, ketemu bulan Zulhijjah, maka dia wajib haji. Ketukat setelah bulan Zulhijjah, begitu tahun depannya ketemu Ramadan, baru puasa Ramadan. Maka ibu, susunan yang nomor 3, 4, 5 nggak ada masalah. Jangan dipertentangkan. Yang penting pertama syahadat, kedua adalah sholat, ketiga bisa zakat dulu, puasa dulu, baru haji. Bisa haji dulu, zakat dulu, baru puasa. Bisa puasa dulu, baru haji, baru zakat. Ini tidak masalah. Karena yang terpenting nomor 1 dan nomor 2 adalah syahadat dan kemudian sholat. Sampai sini saya rasa cukup tentang rukun Islamnya. Kita sekarang membahas kalimat syahadat. La ilaha illallah. Ibu, jamaah sekalian, orang masuk Islam pasti awalnya adalah dengan persaksian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, maka dia tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi di hadapan orang ketika sudah besar. Sebab dia memang terlahir dalam keadaan Islam. Dan memang sejak dalam rahim sudah ada perjanjian dengan Allah. Akan menjadikan Allah sebagai Rabb. Surat Al-A'raf ayat 72. Surat Al-A'raf ayat 72. Surat keberapa, Ustadz? Surat 7 ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Jadi ibu, jamaah solehah, Jakarta dan Singapura yang semoga dirahmati Allah, setiap kita ketika masih dalam rahim ibu kita, kita sudah syahadat, berjanji dengan Allah. Maka Allah sampaikan ayat ini. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Tuh, mereka bersyahadat ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, hai anak Adam, kamu akan aku tiupkan ruh ke dalam jasadmu. Apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Rabbmu? Maka kita semua anak cucu Adam mengakui, qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi, kami bersumpah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Meskipun tidak diungkapkan di sini, tapi ruh-ruh kita semua sudah mengakui tidak ada ilah kecuali Allah, dan kita mengakui Allah sebagai Rabb yang akan kita sembah nanti saat kita lahir ke dunia. Kenapa ayat ini disampaikan? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna anil hada ghafilin. Supaya tidak ada yang nanti pada hari kiamat berkata, sesungguhnya kami terhadap persaksian ini kami lengah, kami lupa. Makanya begitu kita lahir, kita sejak kecil dididik oleh orang tua kita. Disekolahkan di sekolah Islam, diajarkan ngaji, dan terus kita sering mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Diajarkan sholat, bacaan sholat. Coba, saat kita sholat, bacaan kita apa? Kalimat La ilaha illallah. Lagi tasyahud, La ilaha illallah. Bahkan baru selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar adzan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu sesuai dengan ucapannya. Dan dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Berarti kita dari kecil sudah dididik mulut kita mengucapkan kalimat syahadat. Terus menerus mengucapkan kalimat syahadat. Hanya ketika masih kecil, sebelum sampai baligh, maka kalimat itu tidak berlaku, dalam arti kata tidak ada kewajiban ibadah. Kapan kewajiban ibadah? Ketika usia kita sudah 15 tahun, disitulah kita wajib melaksanakan sholat. Dan sudah bisa, karena dari kecil dididik. Lalu bagaimana ada orang kafir
non-muslim masuk Islam. Maka nggak cukup sendirian, saya masuk Islam, la ilaha illallah. Tidak, harus dipersaksikan. Dan dia berbaiat, mengucapkan syahadat di hadapan orang. Boleh berjabat tangan dengan yang membimbingnya. Seorang ustadz misalkan, seperti itulah dahulu para sahabat ketika masuk Islam, berjabat tangan dengan Rasul, berjanji setia dengan Rasul, lalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Meskipun tangannya berjabat tangan dengan Rasul. Ibu buka surat Al-Fat, surat 48 ayat 10. Surat 48 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Innalladzina yubayi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat, berjanji setia, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Innama yubayi'un Allah. Sesungguhnya mereka berjanji setia dengan Allah. Setia kepada Allah. Karena syahadat itu untuk Allah. Yadullah fauqa aidihim. Sahabat berjabat tangan dengan Rasulullah. Tangan mereka berjabat tangan. Tapi tangan Allah di atas tangan mereka. Allah akan menaungi dan memberkahi mereka. Faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsih. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Kerugiannya akan menimpa dirinya sendiri. Sebaliknya, waman aufa bima ahada alaihullah. Barang siapa yang meneguhkan, menepati janjinya terhadap janji terhadap Allah tadi, maka sungguh fasayutihi ajran azima. Maka Allah pasti akan memberinya pahala yang sangat besar. Berarti ibu jamaah sekalian, siapapun di antara kita umat Islam, pasti telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini pasti diulang-ulang dalam satu hari. Melalui sholat saja, sholat 5 waktu, tasyahudnya 2 kali. Minimal 9 kali kita syahadat melalui sholat. Kalau sholat kita nambah qobliyah, ba'diyah, kita nambah sholat malam, kita nambah sholat duha, nambah tahiyatul masjid, atau sholat yang lain, minimal bisa nambah lagi. Kalau qobliyah, ba'diyah 10 rakaat, berarti 5. Sudah 14. Sholat malam minimal 2 rakaat, witirnya kemudian 1 rakaat, 2, sudah 16. Anda mendengar adzan, menjawab adzan 5 kali sekali adzan, dan membacanya 2 kali, berarti 10, sudah 26. Belum lagi dalam zikir kita, belum lagi dengan setelah wudhu kita. Wudhu kita pasti 5 kali dalam sehari. Maka dia akan mengucapkan syahadat 5 kali. Berarti ibu, seorang muslim yang rajin ibadah dan bagus ibadahnya dan tartil, lebih dari 50 kali syahadat sehari. Silakan ibu merenung. Janji dengan siapa yang sampai diucap berulang-ulang tiap hari? Bahkan lebih dari 50 kali. Bukankah di dalam zikir kita juga banyak kalimat syahadat? Zikir pagi, zikir petang, itu minimal ada 5 kalimat syahadat kita ucapkan. Sudah berapa itu? Allahu Akbar. Subhanallah. Betapa tinggi kalimat. Kalimat yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Maka cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Maka jangan Anda bermain-main dengan kalimat la ilaha illallah. Sahih Muslim nomor hadis 30. Sahih Muslim nomor hadis 30. Baik Ustaz, sebentar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang.
cabang yang utama mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki cabang 70 atau lebih dari 60 cabang, lebih. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling sempurna, yang paling utama, yang paling afdal adalah ketika seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini puncak. Ini puncaknya. Seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah miftahul jannah, kunci surga. Dan itu yang paling utama. Tetapi apakah kita bermain-main dengan kalimat itu? Tentu tidak. Yang paling utama. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariqah. Dan cabang iman yang paling rendah adalah ketika seseorang melihat di jalan ada sesuatu yang mengganggu. Mungkin ranting, mungkin sesuatu kecil yang nanti khawatir mencelakakan orang, mungkin batu. Lalu disingkirkan, bukan ingin dapat pujian dari siapapun, tapi hanya satu yang diinginkan, ingin mendapatkan ridha Allah, pahala dari Allah. Itu bagian dari iman. Perbuatan baik sekecil apapun, ikhlas, itu bagian dari iman dan yang paling kecil. Wal haya'u minal iman. Dan malu sebagian daripada iman. Berarti siapa yang mengaku dirinya iman wajib punya rasa malu. Agar apa? Dia tidak berbuat seenaknya. Dia tidak berbuat semaunya. Tapi dia berbuat dengan diatur. Dan dia malu kepada Allah. Karena apa? Dia sadar Allah selalu mengawasinya. Berarti kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung, kalimat yang paling sempurna. Pengakuan la ilaha illallah itu jika diucapkan oleh seorang hamba betul-betul terbit dari hati sanubarinya, maka semuanya itu diserahkan kepada Allah. Berarti teraman, terjamin hartanya, harga dirinya, fisiknya, haram, tidak boleh disakiti. Tetapi adapun kalimat la ilaha illallah itu nanti akan menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga, terserah Allah perhitungannya. Kalau dia baik, la ilaha illallahnya, baik amalnya, surga tempatnya. Kalau ternyata mulutnya cuma la ilaha illallah, tapi ternyata kemudian tidak baik imannya, wallahu a'lam, terserah Allah. Ibu buka Sahih Muslim nomor hadis 21. Baik Ustaz, 21. Dari Abu Malik radhiyallahu an, dari bapaknya katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir dengan sembahan selain Allah, haram harta dan darahnya, sedangkan perhitungannya terserah kepada Allah. Sejak seseorang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang paling utama, maka Allah haramkan darahnya, Allah haramkan hartanya, Allah haramkan kehormatannya. Orang itu terjaga, tidak boleh disakiti dan dizolimi. Adapun tentang perhitungan amal ibadahnya, apakah dia nanti Islamnya baik atau tidak, bukan urusan manusia. Itu semua terserah Allah. Allah yang maha melihat. Apakah orang ini termasuk yang imannya baik? Apakah orang ini imannya sekedar pengakuan la ilaha illallah tanpa kesungguhan? Allah yang menilai. Apakah nanti akan diterima atau tidak? Allah yang menilai. Bukan urusan kita. Berarti betapa penting kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat tauhid, puncak daripada iman, kesempurnaan iman, pokoknya iman, kalimat yang paling utama. Yang Allah ibaratkan, jika kalimat la ilaha illallah itu kokoh, perjanjian Anda dengan Allah kokoh, maka akan beres semua yang lainnya. Sepanjang, jangan kemudian Anda
merusak perjanjian dengan Allah yang telah kamu ucapkan. Surat 16, surat An-Nahl, ayat 91. Surat 16, surat An-Nahl, ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Subhanallah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wa aufu bi'ahdillah. Dan tepatilah perjanjianmu dengan Allah. Idza ahadtum, jika kamu telah berjanji dengan Allah. Silakan ibu jamaah solehah yang semoga dirahmati Allah merenung. Ada di antara ibu yang gak janji sama Allah? Tadi saya katakan sehari bisa lebih 30 kali lebih. Janji. Awas, jangan sampai dusta. Tegakkan, penuhi, jangan kamu khianati. Karena kamu telah berjanji kepada Allah. Dan saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, saat ibu mengucapkan syahadat, itu nggak ada yang mendengar, nggak ada yang menyaksikan. Kecuali satu saksinya, Allah. Maka Allah katakan, lanjutan ayatnya, wala tangkudul aiman ba'da tauqidiha. Jangan kamu membatalkan janjimu dengan Allah, sumpahmu dengan Allah, kalimat syahadat itu tadi. Setelah kamu meneguhkannya, setelah kamu mengokohkannya, waqad ja'alna waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan sedangkan kamu ketika berucap syahadat, kamu telah menjadikan Allah itulah satu-satunya saksi. Ibu, sama sekalian, bukankah saat kita mengucap syahadat nggak pernah ada yang dengar? Kecuali muadzin, dengar jelas karena harus lantang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab, gak usah ada yang dengar, cukup diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nggak ada yang dengar, tapi Allah Maha tahu. Allah mendengar. Itulah saksi kita satu-satunya Allah. Ada yang bisa menghindar dari persaksian Allah. Ada yang bisa lari dari persaksian Allah. Tidak ada, saudara sekalian. Demi Allah, tidak ada. Maka ketika kita telah mengucapkan syahadat, sesungguhnya kita telah dengan ikhlas berjanji setia dengan Allah. Dan kita mengambil Allah sebagai satu-satunya saksi. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu perbuat. Apakah baik, apakah buruk, sedang kamu sudah mengucapkan kalimat syahadat. Berhati-hatilah. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, jika ibu kita semua umat Islam mengucapkan syahadat itu, terbit dari hati sanubarinya. Betul-betul terbit dari hati sanubarinya. Dia akan kokoh Islamnya. Dia akan dijauhkan dari neraka. Dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Dia akan dijauhkan dari segala keburukan-keburukan nanti di yaumil akhir. Dimasukkan kepada kenikmatan yang ada dalam surga. Ini jaminan Allah. Dan pasti akan mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat. Pernyataan ini tidak ada dalam kitab Muslim. Ibu ada pegang kitab Bukhari? Ibu yang pegang kitab Muslim, pegang kitab Bukhari tidak? Ada, Ustaz. Ada. Oh, kalau ada coba Ada dibuka Ustaz, di sebentar. Baik. Aduh, Hadis nomor 91, Bu. 91 sebentar. 91. Bukhari. Oh. 91. Nomornya mana ya? Imam Bukhari. Oh, 91 sekejap.
diceritakan oleh Anas itu ya Ustaz? Betul? Oke. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya pada suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bepergian dengan kendaraan dan Muadz menyertai beliau di belakangnya. Kata Nabi, "Hai Muadz bin Jabal." Muadz menyahut, "Saya ya Rasulullah." Kata Nabi pula, "Hai Muadz." Sahut Muadz, "Saya ya Rasulullah," sampai 3 kali. Nabi bersabda, "Siapa yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu sesungguhnya Rasul Allah dengan pengakuan yang benar-benar terbit dari hati sanubarinya, maka Allah akan melindunginya, mengharamkannya dari api neraka." Kata Muadz, "Ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik berita itu saya sampaikan kepada orang ramai supaya mereka gembira?" Jawab Nabi, "Kalau mereka mendengar berita itu, mereka akan bersikap tawakal saja tanpa amal." Kemudian waktu Muadz telah dekat ajalnya, disampaikannya juga berita itu karena dia takut berdosa sebab menyembunyikan hadis. Ibu, Mu'az bin Jabal seorang pemuda yang sangat kokoh imannya. Awal masuk Islam, maka dia sering berjalan bersama Rasul. Membonceng untanya Rasul. Seperti ini diantaranya. Anas bin Malik bercerita. Pada suatu ketika Mu'az membonceng untanya Rasul dan di belakang untanya Rasul, Mu'az dipanggil Rasul. "Ya Mu'az, wahai Mu'az," sampai 3 kali. "Labbaik ya Rasulullah, wa sa'daik," hamba ya Rasulullah, hamba dengar panggilan Anda. Setelah 3 kali diucapkan itu, maka Rasul mengatakan, "Ya Mu'az, man qala la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi au khalisan min nafsihi." Ucapan itu terbit dari hati sanubarinya, ikhlas sepenuh jiwa raganya. Asal ngomong atau tidak? Maka orang yang seperti ini, illa haramallahu alaihi nar. Allah haramkan untuknya neraka. Pasti masuk ke dalam surga. Karena diharamkan neraka. Maka saking senangnya Mu'az mengatakan, "Ya Rasulullah, ala ubashirun nas. Tidakkah sebaiknya berita ini aku beritahukan kepada manusia agar mereka gembira?" La, ya Mu'az, jangan. La ubashiruhum. Kamu jangan beritahukan kabar gembira ini kepada mereka. Kenapa? Fatawakilu. Aku takut nanti dia cuma tawakal, berserah diri dengan kalimat syahadat tanpa usaha. Mohon maaf Ibu, banyak gak orang zaman sekarang, orang Islam, yang penting gue Islam, udah syahadat, tapi sholat enggak, puasa enggak, nutup aurat tidak. Hanya sesuka-sukanya saja dia syahadat. Paling kalau toh sholat sejumat sekali, atau kadang-kadang sehari raya sekali. Jadi cuma 2 kali sholatnya hari raya Idul Fitri dan Adha. Saum cuma hanya beberapa hari. Nah tentu yang seperti ini rusak syahadatnya. Kenapa? Dia mengucapkan syahadat, berjanji dengan Allah, tetapi perjanjian dengan Allah dia putus. Tidak diikat. Tidak ditepati. Dan dia berjanji kepada Allah, tapi tidak memenuhi janjinya dengan sempurna. Dia tidak berbuat baik. Kenapa? Karena mengucapkan syahadatnya tidak ikhlas sepenuh hati dan sepenuh jiwa raganya. Berarti syaratnya kita mengucapkan syahadat nggak cukup dengan ucapan. Pemahaman dipahami oleh akal kita, diyakini oleh hati kita, diamalkan oleh tubuh kita. Itulah yang Allah inginkan di saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka yang betul-betul mengucapkan itu dengan ikhlas, sepenuh hati dan jiwa raganya, dibuktikan dengan amal, Allah berikan jaminan orang itu pasti masuk surga karena mereka pasti mendapat syafaat Rasul. Ibu, ingin nggak mendapat syafaat dari Rasul? Bukankah dengan syafaat seseorang akan meraih surga? Bagaimana caranya kita bisa mendapat syafaat dari Rasul? Ibu buka di Sahih Bukhari nomor 75. Sahih Bukhari nomor 75. Oke, baik. 75. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat atau pertolongan di hari kiamat? Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya kira, hai Abu Hurairah, belum ada orang bertanya perkara ini kepadaku sebelum ini. Mungkin barangkali karena saya lihat engkau sangat rakus mendapatkan hadis. Orang yang paling beruntung mendapat pertolonganku di hari kiamat ialah orang yang mengucapkan La ilaha illallah, benar-benar ikhlas dari hati sanubari dan seluruh jiwanya. Subhanallah. Apa konsekuensinya, Ibu? Mari Ikhlas. kalimat syahadat itu ditegakkan untuk kita jalankan rukun Islam. Dan menjalankan rukun iman. Karena kalau cuma syahadat, nggak berlaku. Mohon maaf, betapa banyak umat Islam, mu'allaf, memeluk Islam, memeluk tentu mengucapkan syahadat. Tapi ibadahnya nol. Syahadat, tapi sholatnya enggak. Puasanya enggak. Aturannya enggak dipakai. Maka orang itu mengucapkan syahadat bukan karena ikhlas, karena dunia yang diinginkan. Mohon maaf, mungkin karena ingin mendapatkan kedudukan, mungkin karena pengen menikah supaya dapat pasangan yang muslim, mungkin karena alasan yang lain. Dan maaf, kita nggak perlu menilai siapapun. Biarlah Allah yang menilai. Sedangkan kita masuk surga, wajib untuk bisa mendapatkan syafaat. Tanpa syafaat nggak bisa kita ke surga. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznah. Nanti di sisi Allah di padang mahsyar yaumil akhir, enggak ada yang bisa memberikan syafaat dan tidak diperbolehkan kecuali atas izin Allah. Satu-satunya manusia yang pasti mendapat izin Allah memberi syafaat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus para nabi-nabi yang lain, tapi nabi yang lebih dahulu. Bagaimana caranya kita bisa mendapat syafaat beliau? Ini dia pertanyaan Abu Hurairah. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah gerangan orang yang betul-betul kelak akan bergembira, berbahagia mendapat syafaat Anda pada hari kiamat ya Rasulullah? Syafaat itu artinya pertolongan untuk bisa masuk ke dalam surga melalui syafaat. Maka Rasulullah menjawab, qala, kata Rasulullah, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi khalisan min nafsih. Ucapan syahadat itu diucapkan oleh lisannya tapi dengan ikhlas dengan sepenuh hatinya dan ikhlas dengan sepenuh jiwa raganya. Ikhlas terbit dari hati sanubari yang ikhlas, ucapan itu tidak ada keterpaksaan dan urusan apapun kecuali karena Allah, lalu dia mengamalkan ucapan itu dengan sebenar-benarnya. Itulah kalimat syahadat yang tegak. Maka jika ibu, siapapun kita dan umat Islam mengucapkan syahadat dengan ikhlas, tidak menyekutukan Allah, mengimani Nabi Isa pun bukan Tuhan, tapi itu adalah Nabi Allah. Isa adalah putra Maryam. Maryam itu adalah ruhnya yang ditiupkan ke dalam rahimnya. Maka jika itu diucapkan dengan ikhlas, sebenar-benarnya Allah akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Bahkan ibu, Allah membolehkan kepada kita, memberikan pintu surga yang 8 dibuka. Mau pilih lewat pintu yang mana, dipersilahkan. Allahu Akbar. Coba ibu buka kembali. Hadis nomor 26, Sahih Muslim. Hadis nomor 26, Sahih Muslim. 26. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan pengakuan syahadat, aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad Rasulullah, dan bahwa Isa hamba Allah, anak wanita hamba sahayanya, dan kalimahnya yang ditujukannya kepada Maryam, dan ruh daripadanya,
dan bahwa surga dan neraka itu sebenarnya ada, Allah akan memasukkannya ke surga melalui salah satu pintu dari 8 pintu yang dikehendakinya. Semoga insya Allah kita termasuk salah satu penghuni surga yang Allah berikan Amin, bebas. amin. Pilih pintu surga yang mana. Tapi mari, jaga kalimat La ilaha illallah. Ini bukan kalimat sembarangan. Ini kalimat yang sangat agung. Ini adalah puncak daripada iman. La ilaha illallah. Jangan bermain-main dengan la ilaha illallah. Ubadah bin Samit menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anna Isa Abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam." Siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah, Muhammad itulah hambanya dan utusannya, dan mereka kemudian tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah. Allah itu tunggal esa ahad. Dan yakin Isa itu adalah hambanya Allah, anak dari hamba wanitanya Allah. Dan ruh yang Allah tiupkan kepada Maryam itu benar ruh dari Allah. Bahwasanya surga itu ada, wa annal jannata haq wa annan nara haq. Surga itu pasti ada, benar-benar ada. Neraka benar-benar ada. Adkhalahullahu min ayyi ababil jannati samaniya sya'a. Allah akan bukakan baginya 8 pintu surga yang mereka boleh memilih mau masuk dari pintu surga yang mana. Saya buatkan contoh. Ibu bertamu kepada seseorang, ada rumah. Rumah besar, halamannya luas, dan dikelilingi kebun. Rumah itu memiliki pintu dari depan, ada 2 pintu. Pintu dari samping, ada 2 pintu. Pintu dari samping kiri, ada 2 pintu. Pintu dari belakang, ada 2 pintu. Semua jumlahnya 8 pintu. Kira-kira ibu bertamu ke rumah itu melalui pintu mana, Bu? Mungkin nggak ibu lewat pintu belakang? Dimarahin sama pemilik rumah. Ngapain ibu lihat tamu kok kurang ajar? Yang namanya tamu pasti melalui pintu depan. Entah itu pintu yang kanan atau yang kiri. Atau mungkin kalau toh diperbolehkan lewat samping aja, Bu. Baru boleh lewat samping. Saya tanya kira-kira siapa yang boleh masuk rumah itu selain pemilik rumah ya, selain pemilik rumah yang boleh masuk dari segala pintu. Depan, belakang, kanan, kiri boleh semuanya. Silakan. Kira-kira siapa, Bu? Selain pemilik rumah. Kalau pemilik rumah jelas. Yang diundang, yang diizinkan. Orang yang terdekat. Terdekat. Yang terdekat dengan si pemilik rumah. Bisa saudara kandungnya, bisa suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Atau bahkan mungkin pelayan-pelayannya. Maaf, surga. Surga itu milik siapa, Bu? Milik Allah. Allah. Allah memperbolehkan siapa tadi yang boleh memasuki pintu surga yang 8? Yang diundang Orang yang tadi. terdekat, yang Nah, diundang. yang terdekat, yang diundang, yang dikenal, yang baik, yang nurut. Ya. Jadi maaf, cukupkah ucapan la ilaha illallah sekedar nyanyian? Sekedar Tidak. retorika? Ucapan-ucapan dikir? Banyak orang dikir dengan la ilaha illallah sampai geleng-geleng kayak orang mabok. Dan itu dilakukan di tempat ibadah. Dan fenomena ini sekarang banyak. Tapi perbuatannya belum tentu. Maka inti kalimat syahadat, perjanjian kita dengan Allah, intinya ada 3 perintah, ada 3 larangan. Jika ini semua diamalkan sempurna. Apa itu? Ibu buka surat 16 ke ayat 90. Surat 16 ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu
Siapa yang sudah berjanji setia dengan Allah, telah mengucapkan syahadat, maka satu, pertama diberita, 3 perbuatan baik. Berlaku adil, berbuat baik, dan berbagi. Berlaku adil dalam taat kepada Allah, dalam ibadah, dalam mencari nafkah, dalam berumah tangga, dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan, dalam menetapkan hukum, berlaku adil. Sifatnya menyeluruh, adil dalam kehidupan. Yang kedua, berbuat baik. Baik dengan Allah dalam ibadah, baik dengan sesama manusia, baik dengan seluruh makhluk, dan berbuat baik dalam segala hal. Yang ketiga, jika Anda dititipi harta, jangan bakhil. Berbagilah dengan orang-orang yang terdekat yang kita cintai. Ita'idil kurba, berbagi dengan kerabat dekat, saudara-saudara yang dekat, kita bantu, orang-orang sekitar kita, sesama muslim, tolong menolong. Berarti inilah pokok ajaran Islam. Berlaku adil, berbuat baik, dan berbagi dengan sesama manusia. Siapa yang mengamal 3 ini, sesungguhnya dia mengamalkan syahadat. Dan tinggalkan 3 larangan. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Allah melarang perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Perbuatan dosa berkaitan dengan habluminan nas. Apa itu contohnya? Mencuri, memukul, menghina, mencela, mengambil hak orang, menyakiti orang. Ini namanya perbuatan yang fahish. Wal mungkar, perbuatan mungkar. Apa itu perbuatan mungkar? Seluruh perbuatan dosa besar yang berkaitan dengan habluminallah. Ninggalin sholat, ninggalin puasa, nggak mau ibadah, nggak mau baca Quran, nggak belajar ilmu agama, nggak mau nutup aurat. Selama perintah Allah diabaikan, mungkar. Wal baghi, dan habluminanas, jangan saling bermusuhan. Terjadinya saling membunuh, terjadinya saling merampas, terjadinya saling menghina dan mencela, dan saling itu. Karena bermusuhan satu sama lain. Padahal kita sama muslim bersaudara. Inilah inti daripada ucapan kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah. Dan tidak boleh menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Siapa yang mati telah mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah dan tidak menyekutukan dengan Allah, pasti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga dan Allah haramkan mereka masuk neraka. Berarti saudara sekalian, kalimat syahadat, kalimat yang agung, yang tidak boleh bermain-main, itu adalah kalimat thayyibah yang harus kita jaga sepanjang hidup kita. Karena hidup kita adalah mengusung kalimat La ilaha illallah. Maka yang paling banyak diucapkan hamba dalam kalimat perjanjian, seperti yang Allah perintahkan setiap hari kita baca, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka bukankah seorang hamba ketika telah berwudu dengan sempurna, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, doa setelah wudu, Allah berikan jaminan pintu surga, di mana sama seperti tadi, melalui pintu surga yang 8 boleh Anda masuki. Coba ibu buka hadis di Bulughul Maram nomor hadis 62. Hadis Bulughul Maram nomor hadis 62. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun di antara kalian yang berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan masuk dari mana saja yang ia suka. Subhanallah, saudaraku seiman. Ibu jamaah solehah Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Betapa penting kita menjaga syahadat. Sampai-sampai setiap kita berbuat amal ibadah, Allah selalu perintahkan kita dengan syahadat.
Habis wudhu, syahadat. Di dalam sholat, syahadat. Mendengar adzan, syahadat. Lagi tasyahud sebelum salam, syahadat. Setelah sholat kita berzikir, syahadat. Zikir pagi, zikir petang, syahadat. Zikir-zikir mutlak, la ilaha illallah, syahadat. Berarti kita selalu mengikatkan perjanjian kita dengan Allah. Terikat dengan kokoh, maka insya Allah jika syahadat kita jaga, Allah jamin kita masuk surga. Bahkan boleh memilih 8 pintu surga yang manapun. Coba bayangkan, melalui wudhu yang sempurna. Umar bin Khattab menyampaikan kepada kita dari Nabi SAW, "Ma min ahadim minkum yatawadda." Siapa saja di antara kamu yang berwudu, summas bighil wudu, dan ingat jangan asal wudu, kemudian menyempurnakan wudunya. Summa yaqul, setelah selesai wudu kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah. Sunnahnya adalah Anda menghadap kiblat, boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan, silakan. Yang penting Anda baca ini dengan tartil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jika kamu ucapkan dengan ikhlas setelah wudu, maka Anda akan diberikan oleh Allah kesempatan masuk surga dari 8 pintu surga yang mana Allah buka dan Anda boleh memilih. Tapi maaf Ibu, ucapan ini jangan sambil lalu. Karena ada orang baru selesai wudhu, kemudian sambil begini-begini, sambil adukan, syahadu an la ilaha illallah. Sambil nyisir kadang-kadang, sambil bercermin. Nggak boleh. Setelah selesai wudhu, jika wudhunya adalah di dalam kamar mandi, keluar dulu. Hadapkan ke kiblat. Angkat tangannya boleh. Tidak mengangkat tangan boleh. Ucapkan syahadat dengan tartil. 8 pintu surga dibuka oleh Allah. Berarti kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Syahadat. Itulah miftahul jannah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, jamaah soleha Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada hari ini tentang rukun Islam, khusus pembahasan tentang makna syahadat dan memahami syahadat. Tinggal berikutnya mengamalkan syahadat. Nanti berarti rukun Islam yang kedua, salat, nanti rukun Islam yang ketiga, zakat, rukun Islam yang keempat, saum, rukun Islam yang kelima, haji. Kita akan membahasnya secara rinci, insya Allah. Karena inilah modal kita untuk dibawa nanti ke yaumil akhir. Apakah kita nanti diridhai Allah, masuk surganya Allah, bisa dekat dengan Allah, tergantung bagaimana konsekuensi dari ucapan syahadat. Wallahu a'lam. Demikian, silakan kami kembalikan kepada moderator. Kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Kita langsung menuju sesi tanya jawab yang kali ini akan dipandu oleh Ibu Julia. Silahkan Ibu Julia. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fitri. Masya Allah Ustadz, kajiannya insya Allah kita bisa mengamalkan semuanya. Amin. Ada beberapa pertanyaan Ustadz yang saya akan saya tanyakan kepada Ustadz. Yang pertama dari Fulana, Bismillahirrahmanirrahim. Selama hidup kita, boleh berapa kali kita mengucapkan syahadat dalam arti sebenarnya? Maksudnya setelah keluar masuk Islam Ustadz. Baik. Kalau ada orang Islam, pasti mengucapkan syahadat. Kemudian keluar Islam, murtad. Sadar lagi mengucapkan syahadat. Berapa kali maksimalnya? Nggak ada maksimal. 10 kali, 20 kali, terserah. Yang penting di saat Anda murtad keluar dari Islam, harus segera masuk Islam, dan jangan sampai terlambat. Karena kalau mengucapkan syahadat itu sudah nyawa di kerongkongan, maka nggak diterima. Kematian orang kafir, dia bertobat dengan mengucapkan syahadat, nggak diterima. Maka di dalam Islam tidak ada aturan, harus berapa kali maksimal, minimal, enggak. Tapi masa iya kita mau bermain-main dengan Islam, kita bermain-main dengan akidah. Maka ada ayat, kalau ada orang yang beriman, kemudian murtad, kemudian iman lagi, murtad lagi, ternyata bukannya iman lagi, tapi bertambah murtadnya, bertambah kekafirannya, nggak akan bisa diampuni Allah. Coba dibuka surat An-Nisa 137.
Di situ Allah tidak membatasi, tapi Allah menyebut sampai 4 kali. Iman, kafir. Iman, kafir. Setelah kafir, tambah kafir. Nah, ini yang nggak boleh. Anisa ayat berapa Ustadz? Afwan. 137. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kalau matinya kafir. Tapi bagaimana kalau matinya dalam keadaan iman? Tidak ada masalah. Cuman yakin Anda ketika Anda murtad, kafir, bisa mengucapkan syahadat lagi dengan ikhlas. Sedangkan ucapan syahadat harus dibuktikan dengan ikhlas. Nggak cukup dengan hanya sekedar ucapan. Ada usaha. Maka dikatakan di sini, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Orang tadinya iman, murtad, kafir. Kemudian iman lagi, syahadat. Kemudian murtad lagi. Bukannya kesyahadat lagi, tapi tambah kafir, kafir, kafir. Lam yakunillah liyaghfira lahu wala liyahdiyahum sabila. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa mereka dan Allah nggak bakal menunjuki jalan lurus. Maka berapa kali syahadatnya nggak masalah. Yang penting Anda sebelum mati, matinya dalam keadaan akidah yang benar, yaitu Islam. Dan telah mengucapkan syahadat dengan ikhlas, bukan terpaksa. Karena kalau orang mengucapkan syahadat, nyawa sudah di kerongkongan, berarti nggak diterima. Sebab dia mengucapkan itu terpaksa. Terpaksa. Kalau tidak terpaksa, tidak ada masalah. Allah tidak pernah membatasi. Intinya yang penting, ucapan itu diucapkan dengan ikhlas. Maka seorang muslim nggak mungkin akan berani bermain-main dengan syahadat. Dia akan jaga. Karena nanti Allah akan lihat akidah di saat matinya itu kayak apa. Bukan ucapan di saat matinya, bukan. Akidahnya, imannya. Kalau ucapannya gampang, Fir'aun saja mengucapkan la ilaha illallah. Dan setiap orang kafir mau mati, tobat, ucapannya la ilaha illallah. Tapi baru ucapan. Sementara yang dinilai oleh Allah bukan ucapan, tapi adalah akidah. Maka orang yang matinya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Kalau sepanjang hidupnya akidahnya benar. Ikhlas ucapannya. Coba ibu buka Sahih Muslim. Nomor hadis 2252. Bagaimana keadaan manusia di saat dia telah mengucapkan syahadat di dunia? Bagaimana? Yang dinilai oleh Allah apa? Ucapannya atau keadaan akidahnya? Maaf Ustaz, 2252. 2200. Dari Aisyah radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku supaya selalu baik dengan tetangga. Saya keliru, subhanallah. Aku saya menduga salah, bahwa Jibril akan menjadikannya pewaris. Yang ini Ustaz? 2452. Saya salah menyebut nomor hadis. Oke. Afwan. 2452. 452. Baik. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang akan dibangkitkan kelak di hari kiamat menurut keadaan akidah atau imannya ketika dia mati. Itu Ibu. Walaupun mati mengucapkan la ilaha illallah karena takut mati, ya nggak diterima. Itu cuma ucapan. Akidah dan iman itu dibina sebelum mati. Maka ucapan berapa kali selama hidup la ilaha illallah? Bebas, nggak ada aturan. Yang penting sebelum mati Anda sudah sempat beriman dan benar imannya. Bukan mau mati baru tobat. Saya beriman. Nggak bisa. Jangankan orang kafir. Orang Islam berbuat dosa.
pas mau mati ngomong, ya Allah aku tobat sekarang, nggak diterima. Apalagi orang kafir mati dalam keadaan kafir. Dan dia baru syahadat pas mau mati. Nggak diterima. An-Nisa surat 4 ayat 18. An-Nisa Surat 4 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Meskipun orang kafir itu saat mau mati mengucapkan la ilaha illallah, ucapan itu karena takut kepada Allah. Maka Allah tahu, Anda baru mengucapkan sekarang, tapi nggak punya karya dalam imannya. Karena dibangkitkan dalam keadaan iman atau akidah. Akidah dan iman itu bukan diucapkan saat itu, tetapi diamalkan sebelum itu. Demikian, wallahu a'lam. Ustadz maaf, ada berhubungan dengan syahadat tadi. Pertanyaan dari Bu Gita, apa saja yang membatalkan atau mengotori syahadat? Banyak sekali yang bisa membatalkan syahadat dan juga apalagi mengotori syahadat. Tapi puncak di pembatal syahadat, semua ulama telah sepakat jika dia telah Suara Ustadz syirik, tidak ada. menyekutukan Allah. Maka seluruh ulama sepakat batal syahadatnya. Dia wajib mengucapkan syahadat kembali, dipersaksikan. Karena dia telah batal, karena berbuat kesyirikan. Tapi bagaimana kalau dia tetap berbuat syirik? Maka orang yang beriman, yang mencampur dengan kesyirikan, maka meskipun sebaik apa imannya, sebaik apa amalnya, sebagus apa akhlaknya, Allah tidak pernah akan menilai amal itu sedikit lenyap. Temannya adalah neraka. Gak dinilai, karena batal syahadatnya. Maka siapapun di antara umat Islam yang sudah syahadat, ingin aman dunia dan akhirat, jangan dikotori dengan syirik. Anda pasti aman. Surat 6, Al-An'am, ayat 82. Surat 6, surat Al-An'am, ayat 82. Kapan? 6 Al-An'am ayat 82. Surat berapa tadi Ustadz? Putus-putus, maaf. Surat 6 Al-An'am ayatnya ayat 82. Ini sepertinya internetnya kurang bagus saya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Syaratnya, siapapun kita beriman, jangan dicampuri dengan syirik. Insya Allah, Allah yang memberikan jaminan aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang dikotori dengan syirik, yang aman dari syirik, tidak dikotori dengan syirik, mereka pasti aman oleh Allah dan mereka akan selalu mendapat petunjuk. Bagaimana orang beriman tapi tetap dengan kesyirikan? Batil imannya, rusak imannya. Maka meskipun dia berbuat kebaikan, dia sholat, dia puasa, dia zakat, ibadahnya tetap dikerjakan, tapi syirik tetap dilakukan, semua ibadah itu nggak dinilai oleh Allah. Hilang. Ayat 88-nya Ibu. Tadi ayat 82, sekarang ayat 88. Ayat 88-nya Ustadz ya. Iya. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Dilenyapkan, subhanallah.
hilang, seakan-akan nggak ada apa-apanya. Berhati-hatilah dengan syirik. Itulah pembatal syahadat. Yang kedua, telah sepakat ulama, kalau orang itu meskipun sudah masuk Islam, dia sudah mengucapkan syahadat, tapi ninggalin sholat. Dan meninggalkan sholat itu totalitas, dan dia tidak merasa salah. Nggak apa-apa, nggak usah sholat. Yang penting gue orangnya baik. Daripada dia sholat kayak gitu. Mending saya nggak sholat, tapi saya mau orangnya baik. Maka kalau dia sudah mengatakan demikian, dan betul-betul meninggalkan sholat, maka batal. Dia bukan lagi Islam, bukan lagi iman, tapi dia adalah orang musyrik atau orang kafir. Rasul yang menyampaikan. Silahkan dibuka di Sahih Muslim nomor hadis 63. Sahih Muslim nomor hadis 63. Baik Ustadz. Bentar. Dari Jabir radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tali penghubung antara seorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat. Jadi setiap orang Islam sudah syahadat, nggak sholat, ninggalin sholat, dan dia tidak merasa, dia merasa aman saja. Nggak ada takut dengan Allah, seakan-akan nggak masalah. Dia telah dinyatakan kafir atau musyrik. Inna bainar rajul baina syirk wal kufr tarkas shalah. Sesungguhnya tali penghubung seseorang yang telah mengucapkan syahadat, Islam dia, tapi kok ninggalkan sholat, maka dia telah ditetapkan syirik atau kafir. Dan ada pula yang merusak daripada syahadat, tidak sampai kepada batal, tapi rusak. Semua perbuatan dosa besar, habluminallah, habluminanas. Maka semua perbuatan dosa besar itu merusak syahadat. Tidak sampai membatalkan, tetap syahadatnya ada. Berarti orang imannya sangat tipis. Maka terkena resiko neraka lebih dulu sebelum dia akhirnya masuk surga. Kenapa? Karena dengan rusaknya amal ibadah kita, berarti iman kita tipis. Tetapi sepanjang dia tidak batal akidah, batal iman, batal syahadat, amal-amalnya diterima, tetapi lebih banyak dosanya, maka resikonya adalah neraka. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Neni, kita mau tanya langsung, silakan. Silakan. Baik Ustadz, tadi kan Ustadz membahas bahwa dengan bersahadat bersungguh-sungguh dari jiwa raga dan hati sanubari dengan ikhlas, jaminan yang Allah janjikan kepada kita adalah memasuki surga dari 8 pintu itu. Lalu tapi kan kata Ustadz juga bilang bahwa kita tidak cukup bersahadat, tapi harus ada implementasi amal kita, perbuatan kita. Apakah itu ada korelasinya dengan Ar-Ra'd 2 ayat 22 bahwa jika kita sabar dalam menjalani ibadah, segalanya, apa itu juga yang dalam termasuk menghadapi surga Eden itu? permusuhan, dihina, dicela orang. Apakah Maaf Ustadz, kemudian surga? suaranya Iya, tidak erat ada. hubungannya. Karena orang yang syahadatnya sempurna pasti sabar. Sabar bukan cuma sabar di omongan. Di surat Ar-Ra'd, surat 13 yang Ibu katakan di ayat 12, itu kan sabarnya disebut 3 tuh. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang sabar karena mengharapkan surga, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan berjumpa dengan wajah Allah. Wa aqamus shalat, tetap mendirikan sholat. Kenapa cuma sholat? Zakat, haji nggak disebut. Kenapa puasa nggak disebut? Karena kunci dari ibadah itu sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jaminan Allah, orang yang sholatnya benar, pasti ibadah yang lainnya benar. Dan nggak mungkin berbuat keji dan mungkar. Maka sholat cukup 1. Lalu apalagi? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Infakkan sebagian rezeki. Karena orang kalau sudah zakat, seakan-akan udah zakat nggak cukup. Zakat itu kewajiban mutlak. Ditentukan waktunya, batasannya. Dan nanti kita bahas tentang zakat. Sementara infak itu Anda lakukan kapan saja. Dan jangan bakhil. Ada perintah infak. Dan yang ketiga itu yang paling berat. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dihina orang, dicela orang, disakiti orang, membalas dengan kebaikan. Nah ini paling berat Ibu. Orang jahat kitanya tetap baik. Nah inilah Islam, inilah iman, inilah bukti syahadat.
Seperti tadi yang saya ucapkan, saya sampaikan di surat 16 ayat ke-90. Berlaku adil, berbuat baik, berbagi, jangan sampai berbuat keji, jangan berbuat mungkar, jangan musuhan. Kalau ini dijalankan, inilah dia akidah yang benar. Jadi syahadat itu butuh bukti, nggak ngomong doang. Maaf, ibu seorang guru, ada murid bu, baru masuk si murid ngomong, Bu Guru, saya itu orang pinter, saya sudah dites IQ saya 160, saya itu cerdas, saya itu pinter. Ngomong banyak, tiba-tiba ngerjain soal nggak bisa. Ibu ngomong apa? Omdo kamu, ngomong pinter, buktinya mana? Banyak umat Islam syahadat, tapi perbuatannya di sisi Allah nggak benar. Kata Allah, omdo kamu, banyak syahadat, tapi perbuatannya mana? Nah, perbuatan itu kan menyeluruh, Ibu. Amalan-amalan yang dilakukan oleh fisik, dilandasi niat yang ikhlas dalam hati, dan dalam perbuatan itu terbentur dengan masalah, terus berbuat baik. Dan paling utama tadi, jangan menyekutukan Allah. Maka mereka akan masuk surga. Bahkan kalau Ibu lihat di surat Ar-Ra'd tadi, ayat 23 dan 24-nya, orang itu dimasukkan ke dalam surga bereuni dengan keluarganya. Orang tuanya kumpul, pasangannya kumpul, anak cucunya kumpul, ya Allah. Sampai malaikat mengucapkan apa? Assalamualaikum bima sabartum. Nih, pintu surga ada 8. Monggo masuk lewat mana? Selamat, selamat. Ini kamu dapat karena kesabaranmu loh. Berarti kunci kita bisa mengamalkan syahadat dengan baik, butuh kesabaran. Tanpa sabar, tidak bisa. Coba, menurut Ibu, Ibu buka surat Al-Baqarah ayat 43. Menurut Ibu, dengan ayat ini saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira mana yang lebih baik? Maaf, 45, saya keliru. Surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menurut Ibu, para jamaah Soneha Singapura dan Jakarta, mana yang lebih berat? Mana yang lebih utama? Sholat atau sabar? Allah perintahkan, wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Bisabri wassalat, dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'. Sungguh sangat berat ini kecuali bagi orang yang khusyuk. Mana yang lebih utama? Sholat atau sabar? Sabar. Sabar. Bukan sholat. Sholat. Sholat dengan penuh kesabaran. Karena sholat melahirkan kesabaran. Subhanallah. Baik, nanti jawabannya akan diberi jawaban. Coba buka Sahih Muslim 174. Nah, mari kita lihat jawabannya 100. 174. Muslim 174. Ya baik. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Membaca alhamdulillah pahalanya sepenuh timbangan. Membaca subhanallah walhamdulillah pahalanya sepenuh ruang antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu adalah sinar. Quran akan menjadi hujah, alasan bagimu atau alasan yang ditujukan kepadamu. Setiap orang pagi-pagi menjual dirinya, ada yang menyelamatkannya dan ada pula yang membinasakannya. Baik, saya tidak hendak membahas hadis ini karena bahasanya cukup panjang. Saya hanya bertanya tadi. Kata Rasul begini, as-salatu nurun. Salat itu cahaya bagimu. Was-sadaqatu burhanun. Sedekahmu itu bukti ketaatan. Was-sabru diyaun. Sabar itu adalah sinar. Saya ingin bertanya, cahaya dengan sinar lebih bagus mana, Bu? Cahaya. Cahaya dengan sinar lebih bagus mana? Sinar lebih terang. Sinar lebih terang. Kalau cahaya? Redup-redup kayak bulan. Baik, Ibu. Saya ibaratkan, kita sekarang sama-sama duduk di majelis taklim. Anggap kita sedang dalam satu ruangan. Ruangan itu tertutup dari seluruhnya, tembok, dinding, pintu, korden.
Lalu ada lampu dari lampu-lampu penerangan. Ada cahaya nggak kalau begitu? Ada. Ada. Sekarang, lebih bagus mana cahayanya? Nggak ada lampu sama sekali di dalam ruangan, tapi seluruh dindingnya kaca bening, tidak ada penghalang. Nggak perlu lampu. Sudah terang benderang. Karena ada apa? Ada Cahaya. sinar dulu. Di sini. Cahaya Ada juga. cahaya dulu. Iya. Cahaya masuk. Oke. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih utama? Cahaya atau sinar? Cahaya. 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 Ibu, dari mana asalnya cahaya? Dari sinar. Nah, sinar itu pusatnya di mana? Di matahari. Matahari. Meskipun ruangan itu terbuka lebar dari dinding kaca, tapi mataharinya nggak bersinar, tertutup mendung. Ada cahaya? Tidak ada. Jadi cahaya itu akibat adanya apa? Sinar. Sinar. Mana pusatnya cahaya? Sinar. Sinar. Mana yang lebih baik? Cahaya atau sinar? Sinar. Ibu sudah tahu jawabannya. Sinar. Jadi sabar. Ada sinar, pasti ada cahaya. Cahaya. Ada cahaya, belum tentu ada sinar. Betul? Betul. Ada cahaya, belum tentu ada sinar. Kenapa? Karena ada cahaya, boleh jadi bukan dari sinar matahari. Kita nggak lihat sinarnya, tapi bercahaya. Ada orang sholat, belum tentu sabar. Orang sabar pasti sholat. Ustadz, ada tuh orang sabar banget tapi nggak sholat. Berarti bukan sabar sesuai ketetapan Allah. Sabar menurut Anda. Jadi Mana sabarnya buktinya? harus sabar yang Sinar lebih gitu ya. baik. Coba sekarang lihat. Al-Baqarah 153. Itu jawaban yang pastinya di situ. Tapi sebetulnya tadi Allah sudah katakan melalui Rasulnya. Sholat itu cahaya, tapi sabar itu sinar. Ada sinar, pasti ada cahaya. Ada cahaya, belum tentu ada sinar. Wong cahaya buatan kok nggak ada sinar matahari. Coba Ibu, Al-Baqarah 153. 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah bukan beserta orang sholat loh, Bu. Beserta orang sabar. Sabar. Lah sholatnya ngawur, sholatnya nggak paham bacaannya, sholatnya nggak tumanina, sholatnya ngundur-ngundur waktu, sholat tapi masih jahat, berarti dia sholat tanpa landasan sabar. Sabar itu kata Rasulullah adalah abdiya, sinar, pusat. Makanya tadi yang Ibu baca di surat Ar-Ra'du kan sabar. Sabarnya sholat, puasa infak, diganggu orang tetap sabar. Maka begitu dia masuk ke dalam surga, ucapan malaikat apa? Kamu masuk surga karena sholatmu atau karena bima kesabaranmu? sobartum. Sobartum. Berat atau berat Bu sabar ini Bu? Berat. Luar biasa. Tapi wajib kita amalkan dalam apapun. Lagi ibadah harus berat. Didik anak harus berat. Kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, dalam bertugas di rumah tangga, berat. Harus sabar. Semuanya itu disabar Ibu. Puncaknya itu disabar. Itulah sinar. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, saya juga sabar nunggu jadwal Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Susi. Ustaz, bagaimana kalau seseorang meninggalkan sholat pada saat-saat tertentu saja? Orang yang suka meninggalkan sholat di saat-saat tertentu, tapi masih tetap sholat, namanya munafik. Ditambahin fik, munafik. Bermain-main dengan sholat. Itu munafik. Di mana tempatnya munafik? Dia tetap Islam. Dia tetap Islam. Dia tidak rusak. Karena dia tetap Islam dan sholat. Tapi sholatnya main-main. Kadang sholat, kadang ninggalkan. Pasti sholatnya nggak ingat Allah. Dunia yang dipikirkan. Maka resiko orang itu Allah akan tempatkan di neraka. Nggak mungkin langsung masuk ke surga. Ibu lihat surat An-Nisa 142. An-Nisa 142. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Subhanallah. Bukankah sholat itu tadi sudah diuraikan tentang la ilaha illallah di surat 20 ayat 14. Sholat itu sarana mengingat Allah, tapi cuma sedikit, sering ditinggalin. Sholatmu kadang-kadang nggak ingat Allah, ingatnya dunia, munafik. Batalkah syahadatnya? Tidak. Tetap dia itu Islam. Sepanjang dia masih sholat loh. Ingat tadi yang dikatakan, keluar dari Islam itu kalau total meninggalkan sholat. Tapi kalau masih bermain-main dengan sholat, sholat masih dikerjakan, tapi tinggalkan di sholat-sholat yang lain, munafik. Dia menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah biarkan mereka sesungguhnya tertipu oleh diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika mereka berdiri sholat malas-malasan, kadang sholat, kadang ninggalin sholat, tapi kadang-kadang nggak khusyuk, asal sholat. Yura'unan nas, dia riak kepada manusia, pengen dapat pujian manusia. Wala yadhkurunallah, dan jarang sekali ingat Allah, jarang sekali mendirikan sholat. Illa qalila, kecuali sedikit. Malas-malasan, sesuka-sukanya dia, seakan-akan sholat itu aturan dia. Padahal sholat itu harus aqamus sholat, ditegakkan. Maka orang seperti ini nggak bakal beruntung meskipun dia ngaku iman. Jadi sepanjang dia masih sholat, meskipun bolong-bolong, tetap dia Islam. Dia nggak murtad, dia nggak rusak. Tetapi dia itu munafik yang terkena resiko neraka. Bahkan orang munafik yang seperti ini, boleh jadi si saat dia diazab di neraka, itu betul-betul ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling dasar. Ibu lihat ayat yang ke-155-nya. An-Nisa tadi, ayat 145-nya, maaf. Tadi 142, 143, 44, itu masih cerita tentang munafik. Sekarang 145-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Na'udzubillah. Itulah orang yang bermain-main dengan sholat. Seakan-akan mempermainkan Allah. Maka azabnya akan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Meskipun pada akhirnya dia dikeluarkan dari neraka. Kenapa kok ditempatkan paling dasar? Orang munafik itu musuh dalam selimut. Sudah dia mengucapkan syahadat, tapi nggak nurut sama Allah. Orang kafir jelas nggak pernah syahadat. Wah, kalau gitu adabnya lebih dahsyat dong orang-orang yang munafik. Tidak. Orang kafir itu nerakanya khusus. Yang tidak bisa keluar dari sana. Orang munafik, sepanjang dia Islam, masih tetap keluar dari neraka. Maka orang yang suka ninggalin sholat, pasti tempatnya di neraka. Bahkan Allah menyebut ada neraka khusus bagi orang yang suka ninggalin sholat. Neraka apa namanya? Neraka Sakor. Ibu buka surat 74. Jadi siapa orang yang suka ninggalin sholat, meskipun hanya 5 waktu, dari 5 waktu, 1 aja. Saya mah sholat subuh nggak bisa Ustadz, berat. Saya mah sholat duhur nggak bisa Ustadz, sibuk. 1 waktu aja dia nggak ninggalin sholat. Maka orang seperti itu akan dapat neraka. Surat 74, surat Al-Muddatsir. Coba Ibu perhatikan ayat 16 sampai 19. 16 sampai 19. Ya. Tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Selanjutnya, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Ayat 18, sesungguhnya Ibu, dia telah... Ini surat 74. Al-Muddatsir. Al-Muddatsir. Iya. Al-Muddatsir, juz 29, ayat 16. Subhanallah, saya sebut salah sebut nomor ayat. 26 sampai 29. Subhanallah. Qadarullah, saya salah lagi. 26 sampai 29, Afan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Sampai ayat berapa Ustadz Afwan? Sampai 29. Ya, yang menghanguskan kulit manusia. Ibu, siapa yang menjaga neraka Sakor itu? Ayat 30-nya. Ayat 30-nya, di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
Adakah yang bisa lolos dari penjagaan 19 malaikat? Kenapa ada orang dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Ibu lihat ke ayat 39, 40 sampai 41. 39. Kecuali golongan kanan berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Nah, apa salah satu dosanya itu? Dan siapa sesungguhnya yang akan ditanya? Berikutnya 42 sampai 43. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang suka ninggalin sholat, tempatnya neraka Sakor. Tempatnya neraka Sakor. Dan dia tetap dihitung imannya. Sepanjang dia masih sholat. Dan suka ninggalin sholat yang lain. Demikian. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Maaf, boleh berapa pertanyaan lagi Ustaz? Boleh Ibu 4 pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Tati. Ustadz, ini masih berhubungan dengan sabar Ustadz ya. Ustadz, kalau sabar tapi masih menggerutu di belakang, itu bagaimana? Sabar masih menggerutu. Yang sabar itu ikhlas. Sabar itu luar biasa. Dia sabar, lisannya dijaga, nggak ada gerutuan. Kalau masih menggerutu di dalam di luar itu, namanya bukan sabar. Kenapa? Sabar itu dibarengi dengan aslaha, dengan penuh keikhlasan. Contoh, ada orang disakiti. Kemudian dia memaafkan. Nggak cukup cuma memaafkan. Ada orang, ya gue maafin deh. Tapi begitu berpaling, dasar gue maafin. Oh coba kalau gerutu, itu bukan sabar namanya. Baru omongan sabar. Yang namanya sabar itu memaafkan dan berbuat baik. Nggak ada gerutuan. Contoh, surat 42, coba Ibu buka. Ayat 39 dan ayat 40. Surat Di 42. situ, surat 42, surat Asy-Syura, ayat 39 dan ayat 40. Di situ Allah memberikan kepada kita pembolehan. Jika Anda disakiti orang, itu boleh balas. Tapi ada tawaran Allah di ujung ayatnya. Monggo. 39 dan 40. 39 dan 40. Baik, bismillah. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya Sepertinya dari Ibu Allah. kepencet termute ininya, mikrofonnya. Enggak, Ustadz. Enggak kedengeran, Baik, Ustadz. suaranya tadi sempat hilang. Baik. Oh, Coba baik, saya ulangi ulang lagi. ayat 40 ya. Ya. Saya ulang ayat 39-nya. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Selanjutnya ayat berikutnya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi di sini Allah memberikan tawaran. Balas boleh, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Jika kamu sabar, maafkan, dan tetap berbuat baik. Itulah sabar. Kalau memaafkan masih gerutu di dalam, di luar, nggak bisa. Ibu bermasalah dengan suami. Suami ibu sudah minta maaf. Maafkan saya ya atas kesalahannya. Iya mas, sama-sama saya juga minta maaf. Suaminya pergi, gerutu di belakang. Maka itu nggak benar. Jadi sabar itu keseluruhan. Betul-betul sabar. Meskipun Allah berikan pilihan. Tapi merujuk tetap di ayat berikutnya tadi. Nomor 45-nya. 43-nya mohon maaf. Itu Allah tetap pilihkan. Sabar itu lebih baik. Sabar itu lebih baik. Coba Ibu lihat 43-nya. nya Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.
Subhanallah. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika laminal azmil umur. Jadi nggak bisa ngedumel di belakang, itu namanya belum sabar, itu belum memaafkan, masih membenci. Berat memang, tapi inilah sabar. Maka Rasul mengatakan, as-sabru diyaun, sabar itu sinar, pusatnya ada segala-galanya. Pernahkah Rasulullah dihina, dicela, membalas? Tidak. Sabar, memaafkan, sabar, memaafkan. Berat, luar biasa. Tapi pahalanya, surga. Wallahu a'lam. Demikian. Masya Allah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Fulana. Bolehkah kita mengaji dengan niat untuk mendapatkan syafaat atau menjadikan syifa? Saya membaca Quran, saya mengaji agar saya mendapat syafaat. Saya membaca Quran, saya mengaji agar saya mendapatkan obat penawar, syifa. Boleh. Itu namanya roja, pengharapan. Tapi harapan yang paling utama adalah ridha Allah, wajah Allah. Tetapi kita pengen dapat pahala, kita pengen dapat supaya nanti syifa, ada obat dari bacaan Quran, sembuh penyakit. Kemudian kita pun ingin mendapatkan keutamaan. Saya ingin mendapatkan kebaikan. Saya bisa nanti dapat syafaat dari Rasul. Gak ada masalah. Karena segala sesuatu itu memang kalau kita ikhlas mengamalkan, pasti pahala dapat, karunia dapat, syifa dapat, dan insya Allah kalau orang sudah menjalankan dengan baik, syafaat pasti dapat. Tapi menurut hemat saya, marilah kita beramal dengan ikhlas. Dah jangan menuntut apapun. Ya Allah, saya baca ini supaya saya sembuh. Nanti kalau nggak sembuh, jangan-jangan tidak mau ngaji lagi. Tidak mau baca Quran lagi. Sedangkan syafaat tidak pernah tahu kita. Kapan syafaat itu? Nanti adanya di yaumil akhir. Yang terpenting ketika kita membaca Quran, kita mengaji dan yang lainnya. Dan di dalam perbuatan sehari-hari, kita betul-betul berhati-hati dan takut kepada Allah. Syafaat pasti diberikan. Mari, niatnya lebih luas lagi. Bukan hanya supaya dapat syafaat, supaya dapat nanti pahala, supaya dapat sifat dan seterusnya. Jangan. Tapi saya lakukan ini karena mengharap ridha Allah. Kalau orang sudah mengharap ridha Allah, ikhlas, maka dia akan memberikan apapun. Tanpa hitung-hitungan urusan. Pahala, urusan syafaat, sifat, serahkan kepada Allah. Tapi Allah janji, siapa yang ucapan la ilaha illallahnya terbit dari hati sanubarinya, ikhlas sepenuh jiwa raganya, bukankah pasti dapat syafaat? Tadi Rasul katakan di kitab Bukhari nomor hadis 75, bukankah Allah telah berjanji kepada kita sepanjang kita taat kepada Allah dan betul-betul berhati-hati dalam kehidupan karena takut kepada Allah, pasti dapat syafaat, pasti Allah ridho untuk memberi syafaat. Mana dalilnya? Surat 21, surat Al-Anbiya ayat 28. Siapapun orang yang betul-betul hati-hati sepanjang hidupnya, nggak asal berbuat, nggak asal berkata, nggak asal melakukan, tapi hati-hati. Kenapa kok selalu hati-hati? Karena takut kepada Allah. Pasti Allah akan ridho orang itu menerima syafaat. Ayat berapa Ustadz, Afan? Ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Ini aja, Bu. Mari, lakukan amal ibadah kita. Ikhlas kita lakukan. Gak usah berharap apapun. Berharaplah ridha Allah. Berdoalah. Terus, insya Allah. Itulah ikhlas. Adapun kita berdoa, pengen sembuh, mintalah sembuh. Minta syafaat, mintalah, ya Allah berikan aku syafaat melalui nabimu. Tapi nggak cukup dengan doa dan keinginan. Anda buktikan, takutlah kepada Allah, sehingga Anda akan selalu berhati-hati. Maka tadi, sudah dibahas di depan tentang puncak iman adalah la ilaha illallah. Salah satu cabang iman adalah rasa malu. Kalau orang punya rasa malu kepada Allah, pasti hati-hati. Karena dia takut sama Allah. Nggak berbuat sembarangan. Ini dia. Wahum musyfiqun. Mereka berhati-hati. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Maka Allah mengatakan ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un
illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Enggak akan ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali yang diridhoi Allah. Kenapa orang itu diridhoi Allah mendapatkan syafaat? Wa hum min khasyatihi musfiqun. Mereka adalah orang-orang yang di dunia takut sama Allah sehingga perbuatannya berhati-hati, selalu mengikuti aturan Allah. La ilaha illallahnya dijaga. Insya Allah Allah berikan syafaat, insya Allah Allah berikan surga. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Apakah boleh dalam agama para terapis atau para ustadz yang menggunakan sistem secara hipnotis untuk pengobatan? Misalkan menguruskan badan, membuat anak rajin belajar, dan lain-lain, Ustadz. Hipnotis tidak pernah terjadi di zaman Rasul. Hipnotis itu adalah seseorang dimanipulasi akal pikirannya sehingga terkena hipno. Sesuatu yang dia tidak sadari. Sebagian ulama telah mengatakan, jika hipnotis itu adalah betul-betul membuat akal orang itu hilang, sehingga terhipnotis dan dia tidak menyadari akan perbuatannya, maka itu haram. Karena itu bagian dari perbuatan sihir, menghalusinasi. Bukankah sihir itu menghalusinasi pemirsa? Seakan-akan tertipu pandangan matanya. Maka siapakah orang-orang yang terhipnotis seperti itu? Biasanya orang yang tidak ingat Allah. Saya pernah ini betul-betul kejadian nyata. Ada sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu memanggil. Karena saat itu beberapa 3-4 tahun yang lalu itu, terapi-terapi hipno itu lagi marak-maraknya. Dan ada seorang ustadz yang sangat terkenal. Ketika setiap pengobatannya membuat motivasi itu diterapinya dengan hipnotis. Beberapa karyawan suruh duduk di depan. Lalu dengan bandul ini terhipnotis. Kemudian karyawan itu terhipnotis, dia bisa bicara. Kemudian dia merasakan rileks dan seterusnya. Setelah itu disadarkan kembali. Ditanya, gimana? Saya rileks, kayak saya di tempat sesuatu yang indah. Sehingga Pak, jadi fresh, sehingga berpikir lapang. Saya katakan kepada pemilik perusahaan, coba deh, pilih orang-orang yang ibadahnya bagus, jangan suruh perempuan yang sedang haid, yang dihipnotis, jangan laki-laki yang ibadahnya nggak benar. Pilih orang-orang yang akan maju ke depan, orang yang ibadahnya bagus, akidahnya bagus, yang ibadahnya nggak pernah ninggalin sholat, yang banyak zikir. Dan saat mau dihipnotis, tolong zikir tapi jangan ketahuan. Qadarullah, 5-5-nya berdiri di depan, nggak mempan dihipnotis. Apa kata si terapi itu? Wah, ini pasti nggak konsentrasi. Harusnya konsentrasi. Ayo, jangan rileks, perhatikan bandul. Suruh lupa Allah, suruh liatin bandul. Matanya begini. Tiba-tiba plak, ditepuk, hipnotis. Maka telah sepakat ulama, kalau seperti ini haram. Karena ada unsur manipulasi, hilang akal. Bagaimana mungkin orang mau diobati, hilang akalnya dihilangin? Maka nanti akan menjadi ketergantungan. Tapi kalau hipnotis itu dalam rangka hanya untuk membangun, bukan menghilangkan akal, tapi seakan-akan dihipnotis dengan ilmu, dihipnotis dengan pengetahuan, dihipnotis dengan sebuah nasihat yang mengena, dan orang ini tetap sadar, tanpa dihilangkan akalnya, pikirannya, maka yang seperti itu halal. Meskipun tidak pernah ada di zaman Rasul. Pengobatan halal jika sesuai dengan syar'i, tidak melanggar. Wallahu alam, saya tidak tahu yang ditanya oleh penanya hipnotis yang seperti apa, wallahu alam. Tapi saya ceritakan kejadian nyata. Suatu ketika saya di percobaan cukup besar. Dan perusahaan itu qadarullah tiap bulan adakan pengajian, terjadi suatu ketika begitu. Pemiliknya konsultasi dengan saya. Saya katakan, coba kita ulangi lagi. Kenapa? Karena memang ini sampai 3 hari ada dan beda-beda karyawan. Betul, semuanya terhipnotis. Dan yang terhipnotis merasa rileks, pikiran tenang. Hari itu, saat itu. Buktinya apa? Besok lusa sama aja. Sama aja. Jadi memberi motivasi hanya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terhipnotis. Maka orang boleh ngomong apapun. Isi hatinya keluar. Tanpa sadar. Kadang-kadang keburukan pun disampaikan. Gak benar seperti ini dalam Islam. Mengorek rahasia. Maka ketika itu tadi saya katakan, tolong konsentrasi. Anda jangan lihat bandul. Kalau suruh lihat ini, jangan. Lihat aja ke depan. Zikirlah kepada Allah.
Zikir pada Allah. Gagal lima-limanya karena zikir pada Allah. Tak terpengaruh dengan hipnotis. Si hipnoterapinya mengatakan, Anda nggak konsentrasi. Lawang konsentrasi sama Allah kok masa bisa dikalahkan? Seperti itu, wallahu alam. Jadi saya tidak menjawab dengan pasti. Saya bisa tidak menjawab pertanyaan dengan pasti. Apakah boleh atau tidak? Tergantung sistemnya seperti apa. Wallahu alam. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Nyambung dari tadi hipnotis itu haram Ustadz. Apakah kita sebagai penonton ini dikenai hukuman 40 hari salat tidak diterima seperti mengunjungi peramal? Mengunjungi peramal tentu keadaannya berbeda. Di Sahih Muslim nomor hadis 2088 dari Safiyah istri Nabi SAW, juga dari Maimunah dan sebagian istri Nabi. Nabi bersabda, barang siapa man arafa kahinan atau man sa'ala arrafan, siapa yang bertanya sama tukang tenung atau bertanya dengan peramal-peramal, lalu bertanya nggak dikerjakan, cuma nanya, 40 malam sholatnya nggak diterima. Ini datang dan bertanya. Lalu bagaimana saya nonton? Itu tidak sampai dia bertanya, tetapi tontonan itu tontonan yang tidak baik, tinggalkan, nggak ada manfaatnya. Karena ciri orang yang beriman yang beruntung di surat Al-Mu'minun surat 23 di ayat yang ketiga, ayat pertamanya dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, yang meninggalkan semua perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Adakah tontonan itu membawa manfaat? Enggak ada sama sekali. Jadi nggak ada manfaat, sia-sia, nggak ada gunanya. Kalau Anda sampai meyakininya dan ikut perasaan terbawa seakan-akan memang hebat orang itu, Anda berdosa karena meyakini sesuatu yang tidak benar. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Satu pertanyaan lagi, Ibu. Baik Ustaz, terima kasih. Ini berhubungan dengan media Ustaz, sosial media. Apa hukumnya untuk yang ber-TikTok dengan menggerakkan tubuh, Ustaz? Subhanallah. Bukankah tubuh wanita itu adalah aurat? Yang namanya TikTok mungkin lenggang, lenggok ya, bergerak, nyari pamer lagi. Apalagi sampai auratnya nampak. Apalagi dengan wajah tersenyum, kecantikannya dipamerkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Dan maaf, ini bukan dilakukan boleh jadi oleh orang-orang kafir. Bahkan saya rasa banyak orang Islam menggunakan media itu. Mari kita jangan ikuti. Karena itu tentu saja, bagaimana mungkin bergerak, berlenggang-lenggok. Ketika seorang wanita di hadapan laki-laki, suara saja, bukan aurat. Tapi dilarang oleh Allah mengeraskan suara. Disuruh untuk melembutkan suara. Merendahkan maksud saya, bukan melembutkan. Kalau melembutkan nanti lemah lembut, tidak boleh. Merendahkan. Kalau bisa jangan terdengar. Kecuali tentu ada interaksi yang memang harus terdengar. Maaf, seperti ibu bertanya, lembut suaranya pelan. Apaan ini pertanyaannya, Bu? Saya nggak dengar. Dalam urusan yang untuk kemaslahatan, boleh. Tapi kalau itu berarti Anda mempertontonkan, Andanya sendiri, hanya sendiri saat itu. Tapi begitu ke medsos, siapa yang nonton? Jika aurat Anda dilihat oleh orang, itu ada dosa jariyah. Sepanjang orang-orang menonton kemaksiatan dan Anda mempertontonkan aurat, sebanyak orang menonton Anda, sebanyak itu dosa Anda. Karena kalau ada orang menolong suatu kebaikan, dia dapat pahala berlipat. Ada orang menunjukkan suatu keburukan dan orang akhirnya berbuat buruk, mendapat dosa sebanyak itu pula. An-Nisa surat 4 ayat 85. Nanti disebutkan di situ. Man yashfa' syafa'atan hasanah. Barang siapa yang membuat suatu pertolongan dengan pertolongan yang baik, memberikan syafaat, bantuan yang baik, maka akan mendapatkan pahala seperti itu. Tapi sebaliknya, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah, siapa yang menolong atau mempertunjukkan atau menunjukkan sesuatu keburukan, maka orang lain mengikutinya, orang lain menikmatinya, dia mendapatkan dosa sebanyak yang dia mengikutinya. Na'udzubillah. Marilah saudara sekalian, sebagai seorang muslim, tinggalkan medsos yang seperti itu. Bagus medsos untuk kebaikan kita, sarana kita, tapi jangan mengambil sesuatu yang buruk, yang tidak ada manfaatnya. Intinya, di Bulughul Maram, hadis nomor 1524.
dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada tanda bagusnya Islam seseorang adalah tinggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaat. Maaf, saya keliru. Bukan 1524, 21. 1521. Min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebaiknya dari tanda kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Bahkan itu mengandung dosa. Tinggalkan. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, para jamaah Soleha Singapura dan Soleha Jakarta yang ikut bergabung pada kajian kita di pagi hari ini. Semoga uraian kita tentang makna la ilaha illallah dan konsekuensi la ilaha illallah semoga membawa kebaikan untuk kita. Dan semoga insya Allah kita semua selalu terjaga di atas jalan yang hak, istiqomah di atas iman dan takwa. Semoga kalimat syahadat yang kita miliki betul-betul kita pertahankan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengantarkan diri kita nanti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jazakallah khair Ibu, para jamaah Ustaz. sekalian, Untuk Ibu jamaah Didia, yang Ibu belum Siti, bisa dan para jamaah yang lain, bernapas, saya mohon pamit. Terima kasih. Barakallahu fikum. Saya Segala pamit. khair. terima kasih.